Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Taman Bunga 4, lantai 3 Kota Gorontalo, di studio podcast Ruang Aspirasi Gorontalo Ruasgo, fokus dan berimbang baik dalam membahas persoalan hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, kriminal dan juga agama. Dan di studio podcast Ruang Aspirasi Gorontalo, fokus dan berimbang, di malam hari ini ada tamu khusus ini dari Bone Bolango. Beliau salah seorang, selain akademisi, beliau udah 2 periode menjadi anggota DPRD di Bone Bolango, dan sekarang beliau sebagai anggota Komisi 2 DPRD Bone Bolango, dan juga beliau ini adalah salah satu pimpinan partai politik. Saya sebut Partai Demokrat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Bone Bolango. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Roby Hunawa, SIP, MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, sehat? Sehat. Kalau di Partai Demokrat, saya panggil apa ini? Bung atau? Bisa Bung. Bung ya? Iya. Ya. Supaya lebih menarik kita panggil Bung ya? Iya. Ya, iya. Oke. Jadi Bung Roby, selama 15 menit saya akan berdiskusi dengan Bung Roby ini. Iya. Karena RH ya. Iya. RH ini, beliau Bapak juga sering dipanggil RH ya? Sering juga. Oh sering ya? Iya. Dalam Teman-teman. topik pasca mundurnya Bupati Bone Bolango, Erwin Ismail, restui Roby Hunawa mendampingi Wakil Bupati Bone Bolango. Ya. Kita tahu bahwa kemarin pasca paripurna di DPRD Bone Bolango dalam rangka pemberhentian Bupati Bone Bolango. Ya. Dan ini adalah mekanisme tentunya bahwa ini berdampak, dan dampak ini yang sementara di publik dibahas bahwa salah satu nama Roby Hunawa digadang-gadang akan mendampingi Merlan lagi sebagai Wakil Bupati. Iya. Selama 15 menit saya persilakan Pak Roby, seperti apa yang akan Iya. dipersilakan Pak Roby untuk mendampingi Ibu Merlan Uloli. Silakan. Terima kasih Bung Deno. Ya. Kalimat panggilan Bung itu lebih akrab karena Iya. kita berdua punya historis di awal-awal Provinsi Gorontalo sebagai pengurus dan pendiri KNPI di Kabupaten Bone Bolango. Iya. Iya. Sehingga memang panggilan Bung sudah cukup akrab untuk kita. Iya. Jadi Bung Deno sebagai host pada Iya. acara ini, Iya. saya perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ketika menjelang pilkada Bone Bolango, Iya. itu memang Nasdem itu kan memiliki Iya. calon sendiri, Iya. yaitu Bapak Hamim Poung. Iya. Kemudian kami dari partai-partai itu kan mencari kecocokan, mencari harmonisasi Iya. untuk bisa berkoalisi. Partainya Bung Roby juga salah satu pengusung ya? Iya. HPMU kemarin ya? Iya. Iya. Kita membangun komunikasi politik, Iya. dan akhirnya terciptalah koalisi 3 partai, yaitu Koalisi 3 Nasdem, partai. Demokrat, dan PKS. Oke. Nah, di komunikasi politik itu Ya. tentunya partai selain Nasdem, Demokrat, dan PKS itu kan menawarkan calon, Ya. kader, Ya. ya baik yang terstruktur maupun yang di luar struktur. Ya. Nah, pada komunikasi politik yang terbangun, Ya. memang awalnya Ibu Merlan ini daftarnya di Demokrat, Ya. Ya. Nah, memang pada saat beliau mendaftar itu, Ya. di antara bulan April Mei, Ya. itu pendaftaran seluruh partai kan sudah tutup sebenarnya. Ya. Nah, kemudian kami berkonsultasi dengan DPD, Saudara Erwin, Ya. kemudian dengan DPP, Ya. maka kami diperintahkan untuk membuka kembali pendaftaran. Itu melalui pleno partai? Iya. Keputusan Pak Erwin? Iya. Oh gitu ya? Jadi kita membuka pendaftaran, memperpanjang Iya. pendaftaran untuk mengakomodir Ibu Merlan. Iya. Nah, kemudian setelah resmi mendaftar, maka di antara sekian Iya. calon-calon yang mendaftar, Iya. ada Rusli Mono Arfa, ada beberapa nama juga, Iya. termasuk kader kami juga. Iya. Nah, kami melakukan rapat internal pimpinan Iya. dan melakukan pleno, itu memutuskan Demokrat mengajukan
Ibu Dr. Merlan Uloli pada saat itu. Nah, disitulah disepakati ya nama Ibu Merlan itu yang kita bawa ke Pak Hamim Pou sebagai calon bupati dari Nasdem. Nah, komunikasi politis itu berjalan sekitar 6-7 bulan. Nanti pada bulan Agustus itu kan baru sekitar tanggal 22 peristiwa di Hotel Fairmont sebelahnya Plaza Senayan, itu kan baru nyambung komunikasi politiknya. Namun pada saat itu memang syarat dari DPP yang diberikan kepada kami untuk mengajukan calon itu, kalau dia di luar struktur, itu harus didemokratkan. Kalau di luar struktur dia harus didemokratkan ya? Iya, didemokratkan. Maka memang pada saat itu posisi bergaining kami itu, kami membawa Ibu Merlan itu dari Partai Demokrat. Nah, jadi ketika terjadi proses pertemuan antara pasangan Pak Hamim dan Merlan, memang ada permintaan kepada beliau untuk menjadi kader Nasdem. Nah, ini dikomunikasikan dengan kami, sehingga pada posisi itu kami meminta pendapat beberapa teman-teman pengurus dan DPD yang harusnya memang Ibu Merlan itu di-KTA-kan Demokrat, karena kita yang membawa ke sana. Nah, tapi karena tuntutan dari teman-teman di Nasdem bahwa beliau harus dikaderkan, ya kami menyerahkan pilihan itu kepada Ibu Merlan. Mau di Demokrat, mau di Nasdem, sepenuhnya adalah pilihan beliau, karena menjadi kader ini kan tidak bisa dipaksakan. Ya, itu adalah kerelaan dan kemauan. Nah, sehingga jadilah pasangan ini dan Ibu Merlan menjadi kader di KTA-kan kartu tanda anggota. Atau ini satu garis komando nih, Bang Robi, satu garis komando dari pusat. Kita tahu bersama bahwa kemarin juga Partai Nasdem dalam rangka apel siaga ya. Saya melihat bahwa ada ketua umum dari Demokrat, bahkan PKS ada di situ. Apakah ini komando satu tegak lurus sampai ke daerah? Nasdem harus Demokrat. Gimana ini, Bang Robi? Saya perlu sampaikan bahwa sebelum di pusat terjadi koalisi perubahan itu, tiga partai itu, memang ini sudah diawali oleh Provinsi Gorontalo. Jadi koalisi, mungkin Pak Deno pernah dengar yang namanya koalisi Tokyo. Koalisi Tokyo, iya. Pada saat berangkat ke Jepang itu kan Pak KKRG itu kan mengajak Pak Gusnar sebagai pengurus Demokrat. Koalisi Tokyo, kemudian beberapa pengurus PKS. Nah, ini kan dikomunikasikan ke Pak Gusnar kepada saya waktu beliau masih jadi ketua DPD, bahwa di Tokyo itu ada kesepakatan yang dinamakan koalisi Tokyo, kesepakatan Tokyo, di mana tiga partai ini di semua daerah kabupaten kota kalau bisa itu koalisi itu dipermanenkan. Nah, itu yang saya terjemahkan dari penyampaian Pak Gusnar sebagai ketua DPD, maka kami melakukan approach pendekatan kepada Nasdem yang memang kebetulan pada saat itu Pak Hamim itu kan punya hubungan yang dekat dengan Demokrat. Nah, itu bisa diterima. Jadi saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh ketua DPD tentang pembicaraan di Tokyo untuk membangun namanya koalisi Tokyo. Nah, setelah ini jadi di Bonebolango, kemudian di tingkat pusat, ya kita tidak tahu gimana ceritanya, terjadilah koalisi perubahan dan perbaikan, yaitu antara Nasdem, Demokrat dan PKS. Jadi memang sudah didahului dari Provinsi Gorontalo. Jadi bukan dibalik dari provinsi kemudian terjadilah di pusat. Jadi mekanisme ini memang sudah jalan ya? Iya. Nah, itu kan dilihat oleh DPP bahwa semangat koalisi perubahan dan perbaikan dan perubahan itu ternyata di Gorontalo sudah mengawalinya seperti itu. Saya sedikit waktu ulang tahunnya dari Ibu Merlan kemarin dilakukan termasuk launchingnya daripada Media Center. Merlan Ulolia. Di situ ada beberapa tokoh-tokoh bahkan pimpinan-pimpinan parpol. Tapi saya melihat yang pertama disebut Ibu Merlan adalah Robi Hundawa, bahkan dipersilakan untuk maju ke muka menjelaskan gimana dengan ulang tahun. Nah, ini gimana Pak Robi ini? Jadi memang pada saat itu saya tidak mendapat undangan dalam rangka ulang tahun.
tapi dalam rangka peresmian media center MU Merlan Uloli. Jadi saya ketika dipersilakan sebagai orang pertama untuk memberikan bahkan Anda disebut sebagai ini ada kemungkinan akan jadi sama-sama dengan saya itu. Iya. Jadi saya diminta waktu itu untuk memberikan testimoni terhadap. Jadi yang saya sampaikan itu kan adalah testimoni proses terjadinya Merlan dengan Demokrat, kemudian dengan Nasdem. Nah nanti di terakhir acara saya baru tahu bahwa ternyata ini acara ulang tahun yang dirangkaikan. Ya sehingga saya sedikit menguraikan, menjelaskan tentang proses masuknya Ibu Wakil Bupati ke Demokrat. Setelah masuk ke Demokrat, prosesnya ke Pak Hamim Pou sebagai calon bupati pada saat itu. Nah, gimana di tingkat internal DPD Demokrat? Kalau misalnya memang bahwa Pak Robi Hunawa yang dipastikan untuk mendampingi Ibu Merlan. Jadi begini. Biasanya politik ini Pak Robi hari ini bicara ini tiba-tiba ada perubahan lagi nih. Ya itulah politik. Politik itu kan selalu cair. Artinya tidak ada yang pasti di dalam politik. Tergantung komunikasi hubungan kita dengan orang lain atau dengan partai lain. Jadi memang ketika mundurnya Pak Hamim ini kemarin sudah diparipurnakan di DPR itu, memang beberapa pencari berita itu mewawancarai saya. Kemudian ada juga yang mewawancarai DPD, ketua kami di DPD Partai Demokrat. Nah muncullah berita ini seperti judul pada diskusi kita pada malam ini. Nah memang kalau saya melihat merujuk pada peristiwa yang terjadi pada saat pengisian wakil gubernur yang kemudian Pak Tony Uloli masuk mendampingi Pak Gusnar. Kemudian saya melihat proses politik di luar normatif di luar undang-undang dan aturan-aturan yang ada yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Pengisian wakil bupati dari Partai Demokrat, Saudara Herman Walangadi. Itu memang tidak mudah. Tidak mudah dan butuh daya tahan, butuh kesabaran, butuh pemikiran yang jernih agar bagaimana apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai. Karena pada akhirnya ketika wakil bupati naik jadi bupati menjadi definitif, maka perintah undang-undang itu wajib diisi wakil bupati. Tetapi kalimat diisi itu kan kembali kepada chemistry yang akan dirasakan oleh bupati sebagai usernya dengan wakil bupati yang diajukan. Nah kalau secara konstitusi, secara undang-undang, secara undang-undang, memang partai koalisi itu berhak mengajukan bupati, wakil bupati, calon wakil bupati, calon wakil bupati. Nah nanti kalau itu sudah masuk ke wilayah situ, tentu nama-nama ini kita akan konsultasikan dulu dengan bupati sebelum masuk ke DPR. Nah nanti ada persetujuan dari bupati, baru itu nama-nama itu bisa disodorkan ke DPRD. Bahkan saya dengar Anda, bukan cuma saya dengar Ibu Merlan, bahkan Anda kadang-kadang menjadi calon bupati. Seorang nama saya ada RH siap untuk bertarung di Bodebelango. Robi Hunawa juga maju bupati gimana? Jadi kan nah pilihannya Pak Robi untuk menghadapi pasca ini setelah memang Anda sudah siap untuk mendampingi Ibu Merlan? Ya karena itu memang sesuai undang-undang harus diisi dan tentu kita harus komunikasikan dengan Ibu Merlan. Kemudian tentu harus mendapat restu dari partai tingkatan di atasnya, DPD dan DPP. Nah proses itu harus kita lalui. Nah nanti kan kita akan kembalikan kepada Ibu Merlan, siapa yang direstui. Ini harus siap segala-galanya ini Bang Robi. Ya memang harus siap. Harus siap. Jadi Pak Robi siap lahir batin ini Pak Robi perintah partai. Kalau kita sudah terjun ke dalam dunia politik, tujuan kita ini kan
ketika terjun dalam dunia politik itu kan cuma dua, legislatif atau eksekutif. Nah tentunya semua orang punya keinginan, punya harapan untuk mendapat posisi di dua bidang ini, eksekutif atau legislatif. Saya melihat Anda bahwa Anda mengabdi, bahkan Anda mewakafkan diri Anda di tanah leluhur Bone Bolango. Selain Pak Rahmat mengabdi di Gorontalo, seorang era Ruby Gunawan mengabdi untuk membangun di Bone Bolango. Ya, untuk mengabdinya Ruby Gunawan di Bone Bolango nanti kita bahas, kita lihat dulu yang satu ini.